Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan kita terus menjaga jiwa kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita akan melihat Wahyu 2 ayat 10 dan 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kita melihat dari sini Bapak Ibu, ketika mereka bisa menang atas segala sesuatu yang terjadi, mengalahkannya dengan kesetiaan dan tidak takut kepada apapun, bahkan sampai nyawa mereka melayang sekalipun, Tuhan mengajarkan untuk mereka tidak takut kepada sumber apapun. Mereka hanya, jemaat Smyrna perlu takut hanya kepada Tuhan yang telah memanggil dan memilih mereka. Itu juga yang harus ada pada kita. Kita harus memiliki takut yang benar, yaitu hanya kepada Allah. Nah, menarik, barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berarti ada kematian yang pertama dan ada kematian yang kedua. Dan ayat ini berkata hanya mereka yang menang. Gereja ini kalau menang, mereka tidak akan lagi menderita apapun oleh karena kematian yang kedua. Menarik sekali kalau kita pelajari Bapak Ibu, bahwa nanti ketika satu hari kita mati, dan itu yang disebut kematian pertama. Dan Alkitab menceritakan ada kematian yang kedua. Kalau kita lihat dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi satu hari Bapak Ibu, ketika Yesus datang, orang-orang yang telah mati itu akan dibangkitkan. Dan itu disebut kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, mereka akan menunggu lagi kebangkitan yang kedua. Karena di situ ketika Yesus datang, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, makanya dikatakan berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Kenapa bahagia? Karena Bapak Ibu, dia tidak akan mengalami lagi yang namanya kematian yang kedua. Jadi ketika Yesus datang, semua orang yang mati dari zaman Adam sampai pada Yesus datang, itu mereka yang tertulis namanya dalam buku kehidupan dibangkitkan. Dan mereka akan hidup selama 1000 tahun memerintah bersama dengan Tuhan pada waktu itu. Dan ayat ini berkata bahwa berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Kenapa? Karena ketika nanti pengadilan Tuhan, ketika selesai langit bumi ini lenyap, saudara, dan langit bumi yang baru. Dalam Wahyu 20 ayat 14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Pasal 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi Tuhan berkata kepada gereja di Smyrna, kalau mereka menang, mereka tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah ketika pada kebangkitan yang pertama, kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalahkan iblis dan antikris, dimasukkan ke dalam lubang jurang yang tak terduga dalamnya selama 1000 tahun. Pada waktu selesai masa 1000 tahun, langit bumi yang lama ini akan lenyap, langit bumi yang baru akan turun. Dan di situ dikatakan bahwa maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Artinya gini, pada hari terakhir nanti Bapak Ibu, setiap orang akan diadili. Orang yang tidak bangkit pada kebangkitan pertama, langit dan bumi yang sekarang lenyap, di situ ada pengadilan Tuhan, takhta Tuhan. Dan setiap orang yang namanya tidak diketemukan dalam kitab kehidupan, orang-orang ini diadilin, dipanggil satu-satu, dan mereka dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Lalu siapa saja yang namanya tidak diketemukan dalam buku kehidupan, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi saudara, ketika kita setia,
ketika kita tidak takut kepada apapun, kita hanya takut kepada Tuhan. Kita hidup benar, membenci kejahatan, kesombongan, dan segala macam. Seperti yang kita pelajari kemarin, kita tahu memisahkan dan memelihara hidup kita. Ingat, janji Tuhan kepada gereja di Smyrna adalah kematian yang kedua tidak akan kita alami. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya sembarangan, yang hidupnya tidak benar, para penakut, orang-orang yang tidak percaya, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala. Dan ini yang disebut, inilah kematian yang kedua. Jadi mereka dibangkitkan, mereka tidak ikut dalam kebangkitan yang pertama, tapi mereka dibangkitkan setelah 1000 tahun damai, dan mereka dihakimi, setelah itu dilemparkan lagi ke dalam lautan api. Dan itulah kematian yang kedua. Jadi Bapak Ibu ingat, disitulah manusia terpisah untuk selama-lamanya dengan Allah. Tetapi kematian kedua ini tidak akan pernah dialami oleh gereja di Smyrna kalau mereka menang sampai akhir hidup mereka. Saya berdoa supaya janji Tuhan ini juga menjadi milik kita. Kematian yang kedua tidak perlu kita alami karena Yesus sudah angkat tanggung dosa kita, kesalahan kita. Untuk apa? Supaya kita tidak mengalami yang namanya kematian yang kedua. Keadaan, situasi, kondisi yang sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Karena itu, mari pada kesempatan ini jangan pernah permainkan hidup saudara. Jangan pernah main-main dengan hidup saudara. Jangan pernah sembarangan dengan hidup kita. Kita mau setia, kita mau takut akan Tuhan. Karena ada janji. Janjinya kita tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Karena itu jangan biarkan apapun menggoda kita, menyeret kita, menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Karena ada janji Tuhan kalau menang, kematian yang kedua tidak akan pernah kita alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.